Gubernur Aceh pun juga mempunyai agenda lain dan berpamitan ke Bobi Nasution. Menurut saya ini sudah sindiran yang sangat halus sekali ya, sangat halus sekali. Seorang gubernur loh, bukan seorang gubernur kaleng-kaleng loh Bobi Nasution. Seorang gubernur, menantu dari Pak Jokowi, punya paman juga loh di Mahkamah Konstitusi loh. Jadi ini tidak kaleng-kaleng. Tetapi Gubernur Aceh berpamitan dan bahkan meninggalkan Bobi Nasution. Ini apakah bukti ya ketika Pak Jokowi sudah purna tugas dari jabatan presiden, Bobi Nasution sudah tidak ada. Nah, ini sangat lucu sekali ya. Untung aja loh ada kamera lagi ya. Kalau kita lihat di sini Gubernur Aceh itu meninggalkan Bobi Nasution. Konon katanya Bobi Nasution itu secara tiba-tiba yaitu menemui Gubernur Aceh dan ingin membicarakan setidaknya 4 pulau yang saat lalu ada keputusan Kemendagri itu masuk di wilayah Sumut dan lain sebagainya lah. Konon katanya seperti itu, dan bahkan dari Gubernur Aceh setidaknya mempunyai historis kepemilikan 4 pulau tersebut masuk di Provinsi Aceh dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah Bobi Nasution datang ke Gubernur Aceh secara tiba-tiba. Nah, akhirnya pun Gubernur Aceh juga sudah mempunyai agenda lain dan akhirnya berpamitan ke Bobi Nasution. Kurang lebih seperti itulah, karena Bobi Nasution datangnya mendadak secara tiba-tiba dan akhirnya Gubernur Aceh pun juga mempunyai agenda lain dan berpamitan ke Bobi Nasution. Menurut saya ini sudah sindiran yang sangat halus sekali ya, sangat halus sekali. Seorang gubernur loh, bukan seorang gubernur kaleng-kaleng loh Bobi Nasution. Seorang gubernur, menantu dari Pak Jokowi, punya paman juga loh di Mahkamah Konstitusi loh. Jadi ini tidak kaleng-kaleng. Tetapi Gubernur Aceh berpamitan dan bahkan meninggalkan Bobi Nasution. Ini apakah bukti ya ketika Pak Jokowi sudah purna tugas dari jabatan presiden, Bobi Nasution sudah tidak ada harganya? Wah. Ya, karena menurut saya sangat lucu sekali. Ya, bisa saja lah misalkan Gubernur Aceh ini mengcancel lah setidaknya agenda tersebut karena ada seorang gubernur, Bobi Nasution, yang setidaknya menantu dari mantan Presiden Jokowi. Ya, bisa saja karena tamu kehormatan lah Bobi Nasution. Tetapi tidak dengan Gubernur Aceh ini. Ini yang menjadi sangat keren kalau menurut saya ya. Yaitu Gubernur Aceh itu tetap datang ketika sudah ada agenda lain. Walaupun ada tamu seperti Bobi Nasution yang menantunya Pak Jokowi, punya paman Anwar Usman, tidak peduli lah intinya. Kalau sudah ada agenda ya, mohon maaf Mas Bobi Nasution, Pak Bobi Nasution, saya punya agenda lain dan monggo dibicarakan kepada staf-staf. Kurang lebih seperti itulah apa yang dilakukan oleh Gubernur Aceh. Menurut saya sangat keren sekali ya. Seperti ini videonya. Tempat kami Aceh, mudah-mudahan Pak Gubernur Bapak nyaman dan semua sukses ya. Kita sudah jumpa di Magelang kemarin. Pak Gubernur, berhubung saya sudah ditunggu di sana di Acara ini dipandu oleh bapak-bapak ini ya, bapak-bapak ini untuk melanjutkan rapat nantinya. Nah, artinya tanpa adanya Gubernur Aceh ini karena sudah ada agenda lain dan sudah mohon maaf lah intinya ya. Ini dikomentari oleh anak Augie, salam hormat Pak, tunggu Bobi yang capek-capek Gubernur Aceh, Musagir pamit tinggalkan Gubernur Sumut ya. Karena Bobi Nasution itu datangnya mendadak secara tiba-tiba, pulaunya mau direbut. Ya, bukan direbut, itu memang putusan dari Kemendagri ya. Apakah suatu kebetulan juga karena Bobi Nasution itu menjadi Gubernur Sumut? Apalagi juga kedekatan antara Kemendagri dengan Pak Jokowi, dengan Bobi Nasution. Wah, akhirnya keputusan dikelola oleh Sumut dan lain sebagainya itu juga kita tidak tahu ya. Yang jelas kalau kita lihat dari klaim Gubernur Aceh itu mempunyai sejarah historis yang tidak terbantahkan bahwa 4 pulau tersebut adalah milik dari Provinsi Aceh ya, tapi kita tidak tahu lagi lah. Nah, kalau kita lihat
Dari sini konteksnya gimana? Nah, konteksnya adalah pertemuan pada 4 Juni antara Gubernur Aceh Musair Sanaf dan Gubernur Sumut Bobi Nasution di Banda Aceh untuk membahas sengketa 4 pulau. Pulau Lipan, Panjang, Mangkir, Ketek, dan Mangkir Gadang yang dialihkan ke Sumut berdasarkan Kemendagri. Nah, seperti itulah. Didukung bukti seperti monumen 2012 dan dokumen sejak 1965. Nah, bahkan juga Aceh sudah mengklaim pulau-pulau itu secara historis ya, dibuktikan seperti monumen 2012 dan dokumen sejak 1965. Bobi menegaskan keputusan dari pusat bukan intervensinya dan keduanya sepakat kelola bersama untuk hindari konflik. Isu ini tetap kontroversial dengan diskusi berlanjut untuk solusi damai ya, seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali ya. Ini dikomentari oleh Herman Riz. Info teman yang di Medan, waktu wali kota Medan si Bobi suka datang meeting telat. Jadwal meeting jam 9 pagi, si Bobi datang jam 1 siang. Geram kali pejabat di sana, seenaknya. Alasannya nggak bisa bangun pagi, entah benar or hoax, ya nggak tahu ya. Enggak usahlah basa-basi. Saya akan keluar dan Bapak Bobi silahkan lanjutkan dengan bawahan saya. Ya seperti itulah. Masih ingat si Bobi yang bukan siapa-siapa, karir atau prestasi, usaha pun tidak jelas, menikah dengan anaknya Jokowi, lalu setelahnya buka warkop lanjut maju wali kota. Ya seperti itulah. Nah, apakah ini setidaknya balasan ya dari Bobi Nasution ya pada saat lalu, bahkan konon katanya sih, untung ada kamera, Bobi Nasution bahkan datang sebentar saja tiba-tiba juga langsung lanjut pulang lagi. Itu konon katanya tidak ada penyambutan dari wali kota Medan, konon katanya seperti itu. Dan tiba-tiba Bobi Nasution meninggalkan tempat tersebut. Nah, apakah ini setidaknya juga balasan, setidaknya akhirnya saat ini Bobi Nasution juga ditinggal oleh Gubernur Aceh. Ini tertanggal 5 Maret 2025. Menerka alasan Bobi Nasution tinggalkan lokasi acara pisah sambut wali kota Medan. Gubernur Sumut Bobi Nasution meninggalkan lokasi acara pisah sambut yang digelar Pemkot Medan. Bobi diketahui meninggalkan lokasi sebelum sempat bertemu dengan Riko Waas. Untuk diketahui, Pemkot Medan menjadwalkan acara pisah sambut Bobi dan wakilnya Aulia Rahman dengan wali kota Medan yang baru. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 2 siang di ruang rapat lantai 3 kantor wali kota Medan. Kala itu, Bobi diketahui datang bersama istri Kahiyang Ayu ke kantor wali kota sekitar pukul 14.20. Namun kehadiran Bobi diketahui tidak disambut oleh Riko Zaki. Tak berselang lama, Bobi dan Kahiyang pun kemudian meninggalkan kantor wali kota Medan. Setelah Bobi meninggalkan lokasi, Riko dan Zaki beserta sejumlah kepala OPD Pemkot Medan turun ke lobi. Forkopimda Medan juga terlihat berada di lokasi, termasuk Ketua DPRD Medan Wong Chun Seng dan Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnain. Nah, kalau kita lihat dari undangan itu pukul 2 siang ya, tapi Bobi Nasution datang di lokasi tersebut pukul 2 lebih 20 menit. Artinya Bobi Nasution itu terlambat sekitar 20 menit. Nah, bayangkan ya, sekelas wali kota Medan misalkan tidak nampak di situ dan Bobi Nasution terlambat, seharusnya kan introspeksi diri lah. Introspeksi karena Bobi Nasution terlambat. Ya seharusnya menjadi pejabat itu ketika ada jadwal jam 2 siang, seharusnya Bobi Nasution itu datangnya ya jam 2 kurang 10 menit atau kurang 20 menit sudah datang di lokasi. Menurut saya itu sangat keren sekali karena bisa menjadi contoh lah bagi bawahan-bawahan dari Bobi Nasution. Ya menurut saya seperti itu. Dan saat ini yang cukup unik, Bobi Nasution ditinggal oleh Gubernur Aceh ya, karena Bobi Nasution itu datangnya mendadak dan Gubernur Aceh ada jadwal lainnya. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.